Food loss dan food waste merupakan food loss timbul dari proses produksi dan pengolahan sebelum bahan makanan sampai di distribusi retail. Sementara food waste adalah makanan yang hilang atau terbuang dan tidak layak makan pada tingkat retail, jasa penyedia makanan, dan konsumen. Bisnis F&B atau food beverage menjadi salah satu penyumbang permasalahan food loss dan food waste di Indonesia, di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang memegang peringkat kedua sebagai produsen sampah pangan terbesar di dunia. Data ini berasal dari Food Sustainable Index 2018 terbitan The Economist Intelligence Unit bersama Barilla Center for Food and Nutrition Foundation. Bisnis F&B di Indonesia masih belum terpapar pasti informasi terkait hal ini yang menjadi kepedulian mereka terhadap isu tersebut. Bisnis F&B sendiri sangat riskan terhadap sampah makanan. Lalu, bagaimana kepedulian pelaku usaha terkait food loss? Tahukah mereka terkait food loss? Dan bagaimana pengelolaan food loss di bisnis mereka? Cara-cara apa yang mereka gunakan? Dan bagaimana dampak pengelolaan tersebut? Dan adakah perbedaan dari pengelolaan bisnis F&B online dan restoran? 7 merupakan bisnis F&B berbasis restoran yang baru dibuka pada awal bulan Mei 2022 yang mana cukup baru menjalankan bisnisnya. Beralamat di Jalan Waru, Jalan Kampung Ciater Tengah nomor 87, Ciater, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan kode pos 15317. Apakah mereka mempunyai pengelolaan food loss dan food waste yang baik? Diri kakak terlebih dahulu. Nama saya Widya Deseria, owner dari Pion 87. Awalnya saya ingin membuka lapangan kerja untuk warga sekitar dan juga menuangkan ide-ide saya yang bisa saya tampung di sini. Masih baru banget, baru Lebaran kemarin, puasa kemarin. Kalau untuk income-nya, saya masih belum bisa pastikan juga karena masih soft opening juga ini. Yang aku tahu, food loss itu bahan sisa makanan, dan kalau food waste itu sisa dari pelanggan, makanan sisa dari pelanggan. Tergantung dari banyaknya pelanggan sih, tapi kalau kita bisa mengurangi food loss itu, jadi bahan-bahan makanan itu kita simpan di freezer. Jadi pas saat dimasak itu masih fresh. Paling itu sih kayak tadi kesimpan di freezer. Jadi ketika dimasak itu masih fresh. Bakso Cak Air by Bakso Gerobak merupakan bisnis F&B berbasis restoran di mana berlokasi di depan kampus UPJ, Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan kode pos 15413 dengan bergaya ala jajanan jalanan. Oke Mas, selamat malam. Sebelumnya boleh perkenalkan diri, nama Mas siapa, dan kira-kira sekarang sebagai apa di Mie Cak Air? Halo, nama saya Dani, di sini sebagai kokinya. Oh, sebagai koki. Nah, terkait dengan Mie Cak Air, Mas kira-kira tahu nggak kapan dibukanya Mie Cak Air tepatnya? Tepatnya tahun 2019, hampir mau 3 tahun sih. Lanjut Mas, terkait food loss dan food waste. Kira-kira Mas tahu nggak sih soal food loss dan food waste itu apa? Food loss itu sisa dari bahan yang belum dimasak. Kalau food waste itu makanan sisa dari pelanggan. Oke, Mas cukup tahu banyak ya. Ya. Menurut Mas sendiri, Mie Cak Air tuh udah ditangani ya? Udah tangani belum sih terkait food loss dan food waste? Menurut saya sih sudah. Gimana ya Mas caranya kalau boleh tahu? Kalau food loss itu sisa yang belum dimasak itu paling buat hari esok. Terus kita takarin biar pas. Kalau biar nggak cepat basi juga ditaruh di freezer atau di kulkas. Oke. Nah,
kalau food waste-nya Mas? Kalau food waste itu ada yang dibuang atau bisa dibawa pulang sama pelanggan kalau mau. Oke, makasih Mas. Ya. Kitchen Ong merupakan bisnis rumahan yang dijalankan secara online, di mana menerima pesanan melalui Instagram maupun WhatsApp. Lalu, bagaimana sih dengan pengelolaan food loss dan food waste bisnis rumahan itu sendiri? Boleh perkenalan diri untuk Mbak Cece sendiri, nama dari Mbak Cece, terus jabatan saat ini di Kitchen Ong, dan juga kesibukannya ngapain aja sih di Kitchen Ong gitu. Oke. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline, usia saya ke 20 tahun. Nah, jabatan saya di Kitchen Ong ini tuh sebenarnya kayak admin di Instagram, kayak yang ngupload menunya apa aja, kayak gitu. Nah, tapi kebetulan saya juga sebagai asisten dari owner, yang kebetulan ownernya itu adalah ibu saya sendiri, kayak gitu. Oke, nah tahu nggak sih Kitchen Ong tuh berdirinya kapan dan kenapa sih pengen bikin Kitchen Ong sendiri ala rumahan? Oke. Awalnya Kitchen Ong ini tuh berdiri dari semenjak saya mau lulus SMA. Nah, jadi pas lulus SMA itu kan kayak bingung nih, agak-agak nganggur untuk nunggu kelulusan masuk kuliah juga kan, masuk universitas mana. Nah, saya dan ibu saya tuh kepikiran buka tadinya mozzarella corn dog gitu yang coklat. Nah, saya tawarin ke teman-teman saya dulu. Pertama tuh yang di sekelas. Nah, dari sekelas itu akhirnya dari situ berkembang dari kelas sebelah ke kelas, akhirnya jadi satu sekolah. Nah, dari satu sekolah itu mereka juga punya teman ke teman, akhirnya nyebar kayak dari sekolah ke sekolah lainnya, kayak gitu. Oh, dan berdirinya itu berarti udah lebih dari 3 tahun ya? Iya, betul. Oke, 3 tahun dari sekarang. Nah, mau tanya dong, kira-kira ada keuntungan gak sih tiap tahun atau tiap bulannya? Income-nya berapa? Untuk income dari mozzarella tersendiri itu sehari bisa mencapai paling kecil 300.000. Itu paling kecil. Nah, kadang kalau lagi banyak banget itu bisa nyampe 500 sampai 600.000. Nah, kemudian seiring perkembangan zaman, mozzarella ini kan kayak musiman gitu ya, ada orang yang mungkin bosen gimana. Nah, saya juga kebetulan dan orang tua saya cari lagi nih produknya apa ya yang bisa naikin lagi bisnis rumahan ini. Nah, kemudian juga saya bisnisnya ditambah dengan ide ayam takol. Nah, dari ayam takol ini juga mulai bangkit lagi bisnis rumahan saya dan ibu saya, jadinya Kitchen Ong ini terus berkembang dengan menu mozzarella dan juga Kitchen Ong gitu. Kebetulan juga sebenarnya nggak cuma produk itu aja sih, kalau misalnya karena kan ibu saya nerima orderan kayak kue-kue yang lain segala macem gitu, itu sebenarnya bisa kayak tumpeng ataupun itu, tapi lebih fokusnya ke ayam takol sama mozzarella ini gitu. Oke, terima kasih Mbak Cece. Nah, ini masuk aja ke food loss dan food waste. Sebetulnya Mbak Cece atau ibu sendiri tahu nggak sih soal food loss dan food waste? Itu apa? Agak tahu sih, kalau misalnya food loss itu kan kayak sayur-sayuran ya yang kebuang kayak gitu ya. Kalau misalnya food waste itu makanan yang udah disajikan kayak gitu. Oke, karena udah tahu sedikit nih Mbak, tahu nggak sih kira-kira Kitchen Ong itu sudah mengurangi nggak ya upayanya menurut Mbak Cece? Kebetulan kalau untuk food loss udah sih, tapi kebanyakan di
Iya, kebanyakan di food loss dibanding food waste. Karena kan kalau food waste kan kita lebih ke orang ya, lebih ke yang order aja, kita lebih PO gitu loh. Kalau buat food loss itu kita misalnya stoknya yang layu, yang kayak gitu, itu kebetulan dikasih ke peternakan di belakang rumah saya. Itu ada angsa, ada ayam. Kebetulan ayah saya juga punya binatang-binatang, jadi kayak yang misalnya nggak habis ya udah dikasih ke itu aja, ke ayam aja. Oke, berarti kalau food loss lebih kasih ke ayam ya? Ke hewan. Oke. Terakhir Mbak, kira-kira ada kesan atau pesan gak sih buat pengusaha lain terkait usaha food loss dan gimana sih cara ngelolanya gitu? Kalau buat saran dari buat perusahaan lain ya, usaha lain, kayaknya lebih ini aja sih, karena perusahaannya besar mungkin ya, jadi lebih tegas aja gitu buat penanganan, kayak entah mengasih denda ataupun mengurangi stoknya, kayak gitu aja. Makasih Mbak Cece. Food loss dan food waste sejatinya tidak terlepas dari kehidupan kita. Dalam hal ini, bisnis F&B khususnya sebetulnya mempunyai pemahaman dasar terkait food loss dan food waste. Tetapi umumnya masih menjadi masalah terkait efektivitas pengolahan food loss dan food waste. Mau dibawa kemana masalah ini?